Stigma masyarakat mengenai Jalan Iman Suparto atau jalur tanjakan Sigar Kecelakaan Bencah. maut terjadi di turunan Sigar Bencah, Tembalang, Semarang, Jawa Jalan Tengah. Sigar Bencah berada di wilayah Kecelakaan beruntun terjadi di tanjakan Sigar Bencah, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. 4 dilaporkan meninggal dunia. Jalur tanjakan Sigar Bencah yang dikenal memiliki aura mistis Mengalami remblong di turunan Sigar Bencah tersebut setidaknya menewaskan 4 orang termasuk balita. Terus diselamati lah, diri-iri dengan ora memakan korban lah mas. Kono iki ana makom ning Sigar Bencah. Mbok diselametno aku meneng. Jadinya memang dulu pernah ada satu kejadian di mana mayat itu entah dibunuh di mana, cuma dibuang di sini. Dan menurut saya itu warga keturunan Tionghoa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam gerbang antar dimensi kisah tanah Jawa bersama saya, dan pada kesempatan kali ini tidak sendirian. Ada Pak Bu dan Mbak Nia yang akan menemani perjalanan untuk kita penelusuran di daerah mana ini, Pak? Sigar Bencah. Di Semarang. Di Semarang. Ya. Mungkin sedikit Pak, ini ceritanya seperti apa dengan Ya, Sigar Bencah bisa dikatakan jalan umum mas, Ya. seperti itu. Tetapi di sini sering terjadi kecelakaan. Dan di sini juga berkembang mitos-mitos tentang segala sesuatu yang gaib di tempat ini. Seperti itu. Ya, kalau Mbak Nia yang dirasakan atau ada apakah sesuatu di sini? Selain ada kecelakaan, pernah ada pengalaman waktu pulang kerja dan kebetulan itu malam hari gerimis. Memang pada awalnya saya kira itu memang benar-benar ada seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan, Om Hao, pakai payung karena kan memang keadaan gerimis. Nggak ngeh, tapi kok kesannya itu kok kayak tegang gitu orangnya, pandangannya juga rada. Jadi kan gini ya Om Hao, pada umumnya biasanya kalau ada orang lewat itu kan biasanya dia tertarik matanya untuk melihat siapa yang lewat kan gitu. Ya, kalau dia itu enggak, pandangannya seolah itu dia fokus ke satu titik yang saya sendiri itu nggak ngerti titiknya. Dia ngelihat apa, dia membelakangin saya. Terus kan saya melewati itu kan Om Hao, melewati sosok tersebut. Itu tuh masih ada dan rada jauh, itu tiba-tiba itu nggak ada gitu Om Hao. Itu malam hari, masih sore sih, sekitar jam 9, jam 8, jam 9 gitu. Dan keadaan jalan memang gerimis dan sepi juga gitu. Kondisinya pas gerimis hujan ya? Iya, Ya. betul. Ini juga banyak cerita-cerita tentang selain kecelakaan juga pembunuhan mayat ya Pak ya? Betul sekali. Oh, Dan dulu sebenarnya lokasi- tidak jauh dari sini Om, Tempat kita berdiri ini, agak maju. di sebelah mana Pak? Ya, di sebelah sini. Nah, sebelah sini. Ya. Jadinya memang dulu pernah ada satu kejadian di mana mayat itu entah dibunuh di mana, cuma dibuang di sini. Dan menurut saya itu warga keturunan Tionghoa. Ya. Dan ini belum jadi seperti ini Om. Ya. Dulunya masih Apa? ya agak turun gitu Om. Ya. Karena ini kan diuruk, agak ditinggikan seperti itu. Dan juga ada kecelakaan bis kecil, bis 3/4 itu. Ya, mikro. Dan ya betul sekali, itu masuk pas tikungan. Jadinya menurut saksi mata
bis itu kayak lurus saja. Iya. Nah, kebetulan saat itu ada yang bercerita juga sopirnya. Itu dia sepertinya tidak ada belokan atau tidak ada tikungan. Jalan lurus saja dan halus katanya seperti itu. Akhirnya non sewu masuk ke tikungan itu. Ya, betul sekali. Ya ini memang secara kasat mata ya, tak kasat mata ini memang jalannya cukup ramai, kemudian gradien tanjakannya juga lurus ya. Dan sedikit pada masa lampau memang ini tidak diperuntukkan untuk lintasan umum sebenarnya. Tapi di tahun 90 ya menjelang 80-an akhir tempat ini memang dibuka untuk jalan sidatan, untuk ini ya Mbak Mas, apa istilahnya untuk jalan pintas, alternatif gitu. Alternatif untuk menuju kawasan bawah sama kawasan atas. Kalau memutar kan cukup jauh sebenarnya, Iya, betul. karena ada kampus-kampus di atas. Dan seperti dengan namanya ya sigar bencah gitu. Sigar sesuatu yang dibelah Iya. dan bencah yang diacak apa sih dicacah-cacah, dipecah-pecah itu. Pada masa lampau ini memang bukit hutan berbukit gitu. Bukit berhutan, gitu, ada hutannya. Dan jalan yang tadi kita lalu ini memang hanya cukup satu tapak aja sih Pak Mas, Mbak, setapak, kemudian itu dilalui kerbau-kerbau gitu. Pada masa lampau gitu. Nah ini juga katanya ada satu makom atau petilasannya nanti juga akan kita kunjungi. Tetapi jika melihat tempat ini memang dari atas sampai bawah memang sudah ada seperti red line atau garis merah. Iya. Yang memang pertama kontur alamnya, yang kedua memang lintasan gaib atau lintasan metafisik. Sebenarnya makam ini ya sudah lama tapi ya ditemukan baru-barulah, tapi baru diperbaiki ini sama kelurahan sama kecamatan tiap tahun dibanjai lah caranya. Karena di sini nggak ada yang tahu di Jelebent. Kadang orang dari jauh yang tahu sini. Kalau masyarakat Mesreh ya sudah biasa lah, malah nggak sering sini. Ayo udah tahu ini ada makam, tapi yang perasaan kayak orang Tegal, orang Tuban, kemarin tadi ada orang Jakarta, Purwodadi lah. Kadang ya tergantung aja lah perno. Ya, penemuan makam ini itu ada apa ya, orang mau dakwah, Kiai Demak mau dakwah ke sini, dicegat baik ini, dikai tetenger lah. Aku riuro ning kono, aku tulung ngoten niku. Lah terus kok dikai tenger ki rene-rene. Lah ana watu kuwi, sebelum makam baik iki. Lah terus dislameti lah, diri-iri kan ora memakan korban lah Mas carane. Kono ki ana makom ning Bencah. Mbok dislametno aku meneh ngono. Dislametke lah carane. Diri-iri sampai sekarang Mas. Dan yang ketiga ada orang yang masangin Pak, gitu, yang bahkan pernah meminta maaf ya, mungkin satu kecelakaan yaitu menimpa satu keluarga. Oh iya. Itu juga. Dan Terus, Mbak, dan itu juga nggak lama sih Om. Itu Iya. mungkin apa ya, bukan satu keluarga itu bukan cuma sekali, tapi Iya. mungkin memakan berulang-ulang ya. berulang-ulang. Terakhir itu ada kecelakaan yang beruntun itu kan, yang tadi diceritain Pak Bu itu tuh. Itu sampai menewaskan balita juga. Jadi satu keluarga itu jadi korban ya. jadi korban. Kita berjalan kemana gitu Mbak? Ya kita cari satu residual ya kita. Mungkin Spotnya di sini Om. gini aja mungkin ya. Yang- Ikut Pak Bu mungkin mau ngarahkan kemana? Kita bergerak. Karena memang ini kok ada 2 titik merah gitu Pak di sekitar Ya, sini. betul sekali. Apa yang dikatakan Om betul sekali, ada 2 titik merah. Satu memang adalah Nun Sewu. Mbak nih ya. Seorang perempuan juga yang Ya. pernah dibuang di daerah ini. Terus kemudian yang saya tunjukkan ini di depan kita ini, Ya. itu adalah laki-laki yang keturunan Tionghoa. Iya. Betul sekali apa yang dikatakan Om Hao ya, ada dua titik merah di sini. Jadinya dulu memang pernah ada seorang wanita yang sama dibunuh, tidak tahu di mana dibunuhnya, cuma dibuang di sini juga. Dan yang tepat di hadapan kita ini itu adalah laki-laki yang Nun Sewu. Saya tadi cerita di depan Ini ya, tadi, Pak, ya? keturunan Tionghoa. Betul sekali ya Mbak, betul. Nah ini di daerah sini ini.
seperti itu. Ini memang apa ya? Ketika ini dulu masih sepi ya, ini kan memang tanahnya labil ya. Ya. Tanahnya labil, kemudian saat akan dibikin jalan, entah itu untuk jalan setapak ataupun aspal ya, itu pergerakan tanahnya kan dinamis gitu, sehingga ketika kena tekanan kendaraan tidak akan awet. Sehingga ini di beberapa tahun yang lalu atau di pertengahan tahun 2010-an lah, 2014 atau ini dibikin beton. 2017 lah dibikin beton agar lebih stabil gitu. Tetapi memang karena gradiennya memang sudutnya dulu lebih curam ya Pak. Lebih curam, betul ya, sekali. Dan dikepras-kepras ya. Ya, betul. Itu. Dan di atas Maghrib itu memang orang malas lewat sini pada waktu itu. Karena selain banyaknya begal, Betul. juga entitas astral Mbak yang sering ganggu seliwer-seliwer. Nah, entitas beliau ini sebenarnya yang dulu erat kaitannya dengan tempat ini. Yaitu sebenarnya juga ada satu negosiasi ataupun rembukan dengan sosok sepuh yang ada makomnya gitu, yang ada di sini. Ya jelek kayak perawakannya ya. Apa sedengan lah kayak Sunan Kalijogo lho ramping lho. Ada Jawa, kejawen. Ini ada yang ngarani abdi dalem kerajaan. Jadi berbaca sumber. Ada yang ngarani cara patih, cara abdi dalem sing dipercaya katimbangan torone. Nama asline iki Raden Arya Sentanu. Niku nama asli. Raden Arya Sentanu, Raden Mas Arya Sentanu. Wong jere wong Jawa kan mbah jalak, kono ana jalek akeh. Mbah Sigar kan delene pecah, kadang pecah-pecah terus dicor niku to. Biyen niki setapak dalan, setapak. Asline dalan niki lho Mas, niki sampai Gir Pencah. Niki ta dalan anyar niku. Niki tasih dalan niki medhun apa? Medhun saka kampung niku. Asline niki setapak. Sampai Randu Alas niku. Niku dalan anyar niku. Kalau saya itu lihatnya, Yang tadi ya? Iya, dia cuma di pinggir jalan aja, sama dia itu kayak seolah itu lagi nungguin dijemput gitu. Iya. Tapi setelah saya melewati itu agak jauh, saya nengok lagi ke belakang, itu nggak ada. Padahal Hilang, ya? jaraknya itu nggak begitu jauh banget, paling berapa ya? Nggak ada 50 meter saya nengok itu udah nggak Ya, tapi dengan dandanan sekarang nampaknya. Iya. Pakaian-pakaian Iya. Dia itu pakainya kayak dress gitu loh. Iya. Pakai rok dress tapi di gelap sih Om. Entah itu coklat tua atau hitam, saya kurang begitu mengamati karena saya kan saat itu kan fokus nanjak gitu. Iya. Jadi cuma ngelihat sekilas, oh di situ ada orang. Tapi kok aneh, orang ini kok nggak tertarik dengan orang lewat, kok nggak ngelihat orang lewat. Jarak berapa meter saya kok ada keinginan untuk nengok, ya udah nggak ada. Kadang ada orang itu ada penampakan kayak orang nangis, kayak anu. Kadang kan kemarin ada pembuangan di sedak Randu Alas itu kadang suara tetap ada Mas. Tapi hari apa itu kan nggak tahu. Kadang orang ojek itu ditunuti dari Sigar Pencah itu sosok wanita cantik. Tapi kira-kira kok rasanya beda, tekan pom bensin lah Mas. Oh terus gila niku. Ini ada kejadian tukang gojek niku. Jadi kok ramel itu ras itu Mas Nut. Itu malam Mas ya sekitar jam 11-an itu. Mudun. Dinunuti Mas. Tenang, tapi kok ora wani noleh Mas, sedek wis krasa, tapi tekan itu pom bensin hilang. Udah tahu-tahu ditengeti kok liwatnya sini. Ya sebenarnya apa ya? Ya enggak mengganggu Mas. Ya kadang manusianya sendiri yang kurang tahu, kurang ada amit-amit itu Mas. Kan enggak tahu tau saya apa umpama Mas sama ini saya orang itu bahasa halus. Bahasa halus ya ada yang jahat, ada yang enggak. Tapi sebelum itu kan harus ada Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Assalamualaikum ya ahlul ghaib kan ora sing ra ketok to Mas. Salam sing bangsa sing ra halus. Oh iya, menungso. Padha wae Mas, nak setan ki ora wae dhewe nganu dhewe wegah, cara konangan, kemalingan kok. Kemalingan Mas. Wegah dhewe menungso. Tapi saya gemponge Mas jadi ketok. Mungkin kita nanti akan masuk ke ini ya Mbak ya layer berikutnya. Iya. Tapi tentunya tempat ini menurut kita ya ini tempat yang berjalan. Kita di sini membunuh dalam kondisi sengaja dan tidak sengaja, kecelakaan dan pembunuhan.
Tuhan, agar kejadian ini tidak terjadi dan pesan-pesan yang diberikan tetap sama. Kita tetap waspada dan ingat tetap berdoa, tetap harus hati-hati, cek rem dan macam-macam ketika lewat sini, karena diberikan gambaran juga beberapa kendaraan dari atas yang lewat sini tiba-tiba mendadak remnya belum. Ada sabotase nggak kelihatan. Gitu. Siapakah yang melakukan ini nanti coba kita cari tahu. Kita masuk ke sana ke bagian kebunnya. Tapi sebelumnya kita doakan dulu, kita ke sana. Oke. Alhamdulillah. Monggo. Di sini aja. Di sini ya? Iya. Posisinya, formasinya? Ada ke sana kan? Oh, ada ke sana. Enggaknya. Oh iya. Kita ambil. Ada dewe sana. Ya, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Kita mendoakan semoga apa yang pernah terjadi hal negatif di sini semoga tetap diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan keselamatan untuk yang melintas daerah ini dengan mudah. Doa kita. Mbak Nia, Iya. memasuki sini yang dirasakan apa, Mbak? Karena mungkin nggak fokus ya Om ya, ngerasanya itu kayak sedikit apa ya? Harusnya kan sejuk ya Om ya, tapi kayak gerah gitu. Kayak sumpek gitu loh. Kayak sumpek gitu. Kayak penuh Kesannya ya? tuh penuh gitu. Kayak banyak apa ya? Kayak banyak sesuatu yang selain kita gitu. Harusnya kan sejuk, tapi ini tuh kayak gerah banget gitu. Ya sih, kita kayak masuk ke ini sih Mbak ya, satu area. Di sini sebenarnya boleh dibilang kayak perkampungan ya iya, kerajaan ya iya gitu. Ini yang dimaksud Om Hao tadi kayak ada kerajaan gitu. Itu ya. Iya iya. Halo Pak Bu apa? Ya, Ada cerita mungkin atau saya dulu seperti ada apa? cerita di mana di sini dulu juga orang melihat seperti kayak perkampungan. Jadi orang itu turun, dia melihat sebelah kanan. Ya. Karena ini bisa dikatakan posisi kita ini ada di sebelah kanan dari atas ya, dari atas sebelah kanan. Melihat kayak ada rumah-rumah penduduk gitu. Oh, sekitaran sini? Ya. Oh, Jadinya rumah-rumah penduduk dengan apa ya, misalnya rumahnya bentuknya gedek gitu. iya, rumah-rumah lama ya? Rumah lama betul sekali. Iya. Berarti Dan lebih ini mengacu. posisi kita tepat pada waktu orang itu melihat ke sisi kanan itu. Oh, Seperti itu. iya. Ya ini memang ini ya, perkampungan atau pemukiman gaib. Jadi ada beberapa orang yang tanpa sengaja di tempat lain, hendak melewati tempat ini, biasanya nanti ada yang akan nunut, entah pakai motor ataupun pakai mobil. Lah ketika numpang itu kebanyakan minta diberhentikan di tikungan. Jadi minta stop. Nggih. Karena ada yang ingin pulang ke rumah ataupun sekedar ke pasar. Tapi semuanya memang metafisik gaib. Gitu. Nah, tentunya kalau kita bilang tentang perkampungan kan kelurahan, pasti ada lurahnya. Ya boleh dibilang kayak kerajaan pasti ada raja gitu ya. Jadi di sini memang ada lurah gaibnya atau yang sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi ini semua ada satu koneksi dengan apa yang kita omongkan tadi di pinggir jalan. Beliau yang ngangon kebu itu. Iya. Karena menurut beberapa informasi yang saya peroleh sekarang itu ya Mbak Lurah itu Pak. Itu. Jadi beliau yang bawa reksa itu termasuk yang memimpin warga gaibnya yang ada di sini. Gitu. Tapi kalau ke sini aman ya Om Hao ya? Aman. Nggak menyerang atau apa gitu? Enggak. Memang ini yang berdampingan sih Mbak, karena berbeda dengan yang di sana tadi. Iya. Karena ada beberapa entitas yang memang dipasang di situ untuk tujuan-tujuan kecelakaan atau meminta tumbal gitu. Tapi tumbal di sini bukan berarti tumbal terhadap tempat di sini, tapi tumbal yang memang sengaja dipasang orang dengan tujuan
kekayaan. Oh iya. Nah, menyambung tentang tumbal dari tempat ini itu sebenarnya saya melihat ada beberapa ini disampaikan boleh gitu, tapi tidak semuanya Iya. pemasangan atau peletakan keris-keris. Gitu yang tadi ada kayak namanya Kebu Kenongo, kemudian ada keris-keris ini lok satu itu loh Pak. Oh nggih, misalnya kayak Pak Nggih. Nun Sewu Naga Kiki yang Nggih, kecil nggih. itu seperti Nggih, itu. seperti ya. itu dan tadi ada keris Naga Kenongo, ada keris apa ya, ada keris Naga apa gitu. Apa ini apa? Kebu Kenongo. Kebu Kenongo. Ada Kebu Lanjer. Oh, Itu Kebu juga. Lanjer Iya, ya, nggih, Kebu Lanjer yang Lanjer, lurus nggih. itu. Nggih, yang lurus. Nah, kebu-kebu yang dilihat itu korinnya atau kodam yang keluar dari pusaka itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga stabilitas lereng yang ada di sini. Itu sih Pak. Nggih, nggih. Nggih. Kalau dari Keamanan dari sini ya. iya. Kalau dari Pak Bro tadi, Nyun Sewu tadi sempat kepotong. Nggih. Nggih, tadi yang mau disampaikan apa? Nggak tahu kenapa di bayangan saya kayak ada satu Nun Sewu apa ya? Nggih. Kayak keris juga. Nggih. Kalau saya sebut tuh kayak cacing kanil. Oh, keris Cacing kecil. kanil, nggih. Nggih. Bentuknya kayak gilik gitu tapi dia berluk seperti itu. Dan warnanya Nun Sewu hitam Iya. seperti itu. Iya. Memang keris-keris yang ditanam di sini warnanya hitam, Pak, untuk menjaga stabilitas lereng. Itu memang di masa lampau ada seseorang yang datang ke sini tujuannya juga untuk menumbali gitu. Yang nanti akan kita datangi petilasannya gitu. Nggih. Kalau Mbak Nia yang tadi dilihat yang sosok wewe gombelnya itu seperti apa, Mbak? Jadi saya nggak tahu ya Om Hao ya itu wewe apa enggak, tapi yang jelas itu sosoknya itu hampir mirip kayak wewe. Tapi payudaranya itu nggak menyuntai ya. Nggak, soalnya mungkin karena ngelihatnya dari belakang ya Om ya. Iya, kebalik ya. Nah, dia itu sukanya itu kayak penekan, manjat pohon. Manjat pohon. Terus kakinya itu digantungin di atas, terus badannya itu balik gitu Om. Nah, Kayak sukanya kalong. tuh kayak gitu wih. Nggih. Sukanya itu kayak gitu sambil, Iya. sambil rambutnya kayak kejuntai kayak gitu, kayak kalong bener Om. Kayak kalong kayak gitu. Iya. Ya memang ada beberapa entitas asli sini sih Mbak kayak itu. Asli. Tempat ini ketika masih belum dirambah ya waktu itu ya. Termasuk beliau yang akhirnya membuka tempat ini ditumbali, dinetralisir waktu itu dan melakukan semedi di sini. Tetapi dari laku semedi itu kemudian banyak orang yang menyalahgunakan. Itulah yang membuat tempat ini macam-macam atau nano gitu lah. Random tuh ya frekuensinya. Nggih. Iya. Dan nggak tahu kenapa gini Om. Ini kan kita di daerah terbuka ya Om. Iya. Harusnya kan seger. Ya. Jadi kita tuh malah kayak Panas Panas. gitu ya, ya. di dalam suatu ruangan kayak diungkep gitu ya kalau Nggih, bahasa nggih. Jawanya Nggih. seperti itu. Kayak satu ruangan. Oh iya Om Hao. Iya. Itu kan karena keris tersebut itu kan memang ditanam untuk menjaga kestabilan. Iya. Itu berarti sebaiknya kalau kayak narik-narik kayak gitu tuh sesuatu yang malah justru merugikan tempat. Itu Itu iya. ya, Sehingga Om. terjadi longsor sih Mbak, karena ada beberapa orang yang dengan sengaja kemudian ke sini juga untuk narik gitu. Iya, narik-narik pusaka. Hal ini yang terjadi kemudian jalan jadi longsor, Oh, situasi tidak stabil, terjadi kecelakaan itu karena para leluhur kita memberikan tempat ini dengan pusaka-pusaka itu biar stabil secara metafisik dan dari metafisik mempengaruhi secara fisik begitu. Jadi Dan ada pantangan Pak. Ini Nun Sewu orang-orang nggak tahu ini terus mengambil itu. Iya. Wah pokoknya dapat keris, wah Dapat, asik iya. dapat keris Iya, gitu iya, ya. Iya, dan itu memang harus ada satu perjanjian dan juga perebutan ya Pak ya, karena setiap keris ini kan tentu ada entitas-entitas yang menjaga atau menjadi kodam untuk tempat jadi itu. kodam. Nah memang di malam-malam tertentu Mbak Lura ini ngangon keris-keris yang wujudnya pusaka itu gitu, ataupun yang secara metafisik ada Kebu Maisonya itu Pak. Iya, iya. Itu secara manifestasi fisik nampak seperti kerbau-kerbau, tetapi secara manifestasi metafisik itu bentuknya Itu keris adalah yang ditanam. keris. Ya ada empat memang, ada empat titik besar. Kebu Maiso, Kebu Lanjer, Kebu Kenongo, macam-macam itu Pak. Berarti ada kaitannya yang pernah Pak Yang Bro saya lihat lihat dulu ya. dulu yang kebu hitam-hitam. Kebu hitam 4 itu ya di sisi sebelah kanan. Iya. Udah mungkin ini Kita lanjut ke makam makam ya. Iya. makam ya. Pas sini ya Pak ya. Nggih, monggo. Saya yang belakang enggak apa-apa. Anjir. Nggih. Nah ini Nun Sewu, Iya. Om Hao ini Iya. lucunya gini Om. Iya. Di sini tuh malah seger ini Om.
Iya, iya. Iya, kok tadi di sana, waduh, panasnya. Dekat rumpun bambu juga, Pak. Iya, betul sekali. Itu sebenarnya di situ ada seperti halnya makam, bukan makam, pasar gaib. Pasar gaib gitu ya, Om ya. Oke. Wah, kalau di sini, wah enak ini. Seger Iya. sekali. Iya. Terbuka juga, Pak. Iya, Langsung. nggih. Nun sewu, Om. Iya. Om, ini Iya. bisa dikatakan terkesan kayak ada satu shield ya. Iya, Di sini ini ada kayak ada satu shield. membatas. Iya, kayak membatas ya. Ini semacam kayak shield. Dan kita apa ya? Kayak orang tuh mau masuk tuh kayak balon deh. Nggih. Balon tuh kayak di kita Bluk megang gitu. balon itu ya, seperti itu. Nun sewu. Iya. Ini Jadi, mau lanjut. iya, lanjut. Lanjut aja ya. Memang seperti ini sih jadinya. Oh, Kawasan ya, Pak ya? nggih. Ini di Semarang tapi kayak nggak di Semarang. Iya. Ya, sana, Pak. Ini lewat ini, Ini. Oh, ini ya? ngeloncatin Ya, Pohon. ini ya. apa ini ya? Ini aja, Mbak. Iya. Nggak usah loncat. Ini bisa dikatakan kita ini masuk lebih dalam dan suara daripada kendaraan Kendaraan? sudah mulai Pudar. ya mulai pudar. Mulai menjauh. Ini makom ya, Pak ya? Nggih. Jadi kalau makom petilasan ya? Ya, kalau Bukan makam ya? ya, Tidak ada kalau jasad misalnya di tidak ada sini ya? jasad di sini. Bisa dikatakan ini adalah semacam kayak nun sewu. Kalau di desa itu nun sewu apa? Bisa dikatakan padanya. Nggih, nggih. Seperti itu. Dan ini di hari-hari tertentu sering didatangi orang untuk ngalap berkah. Ya walaupun nggak ada jasadnya, cuman masih banyak orang yang berkunjung ke sini. Dikeramatkan ya? Iya, Terus dikeramatkan. Jual energinya yang kuat gitu. Dan tidak tahu kenapa di tempat ini nun sewu frekuensi lain itu terkesan kayak tertarik apa ya, menarik Masuk, ya. iya, iya. Tempat ini kayak menarik itu Kayak magnet gitu ya. iya. Dan nun sewu selalu ini yang disalahkan makam ini penyebab daripada kecelakaan. Betul. Iya, Iya. betul sekali. Iya. Sebenarnya kalau tentang hal itu nggak ada hubungannya, Pak. Iya. Jauh banget gitu hubungannya, karena beliau ini salah satu seseorang ya kiai atau kijalak. Kiai Jalak. Kiai Jalak ya. Kiai Jalak. Itu salah satu seseorang yang dituakan dan dimuliakan, bahkan dianggap sebagai seorang leluhur. Iya. Memang beliau tidak berasal asli dari sini, Oh, tetapi pengembaraannya yang menuntun akhirnya beliau sampai di sini, Iya. melakukan beberapa pertapaan, menetralisir tempat ini, dan dalam setiap perjalanannya memang diiringi dengan burung jalak atau ini kiasan gitu Iya, yang iya, ditangkap gitu. Ada satu makna di balik jalak itu apa sebenarnya ada, tapi saya melihat memang ada entitas yang menunggu di sini itu berbentuk burung jalak. Burung Dan Jalak. beberapa orang yang sewu ya, yang melakukan tetira di sana saat mencapai ataupun apa hajat yang diinginkan itu nanti mendengar suara-suara burung itu atau dalam mimpinya diraui Tidak. beliau. Nah, berkaitan dengan beberapa entitas yang kemudian datang ke sini sebenarnya pun ingin ngalap berkah yang sama. Gitu. Jadi tidak hanya bangsa manusia tapi juga bangsa jin dan lembut ingin mendapatkan kanugrahan berkah ataupun karomah dari beliau yang pernah melakukan tetira di sini. Gitu. Tetapi ini pun juga disalahgunakan. Jadi ada beberapa orang yang memiliki masalah-masalah duniawi seperti hanya permasalahan hutang, Iya. permasalahan asmara, permasalahan harta, pangkat, jabatan dan juga perjudian itu datang ke sini, Pak. Begitu. jadi kayak suatu tempat apa ya, mencari solusi gitu Iya, ya, Om, iya, ya. mencari solusi dengan masalah ya, Pak. Iya. Ya, Kan dan mengatasi
masalah dengan masalah. gitu. Dan ini non sewu Mbak, pernah ada orang yang non sewu apa yang disebut Mbak Tatira di sini. Iya. Itu tiba-tiba tuh kupu kuning putih itu pada non sewu datang semua seperti itu. Iya. Dan ini beliau juga karena kesaktiannya waktu itu juga bisa menyerupakan diri menjadi ular. Yang saya lihat dan bisa mengendalikan ular Pak. Gitu. Jadi bukan pawang ular ya atau penjinak bukan. Karena beliau memiliki satu komunikasi itu bisa berinteraksi tidak ya dengan ular yang nampak tapi juga dengan ular siluman. Gitu. Nah, orang akan salah paham ketika melihat ada satu tempat pepunden, makam, angker itu yang sebenarnya keramat kemudian diangkerkan menjadi penyebab kecelakaan. Padahal ini sangat jauh berbeda, sangat jauh bertentangan. Nggak ada kaitannya sama sekali. Itu sih Mbak. Soalnya kan beberapa pernah ada orang yang cerita bahwa pas lewat di tanjakan ini, dia itu tiba-tiba ngerem mendadak karena ada memang benar-benar ular yang dia lihat itu tuh sedang nyebrang. Jadi mereka memang akhirnya menghentikan perjalanannya menunggu ular itu tuh sampai lewat. Setelah lewat mereka melintas, alhamdulillah juga tidak terjadi apa-apa. Iya, memang sangat dipantangkan sekali di sini jika ada ular apapun itu gitu. Termasuk kita tidak boleh membunuh, jadi biar lewat. Ya, karena ular-ular itu juga kelanganannya beliau. Gitu. Yang disukai termasuk entitas astral kan suka dengan hewan-hewan tertentu gitu. Salah satunya ditakutkan kalau ular itu ternyata yang nyantri itu datang ke sini. Walaupun itu hewan ya, tapi mereka pun memiliki satu pemahaman tentang hal-hal spiritual. Itu sih. Tapi kalau seumpama nih Om, suatu ketika ada orang yang tidak sengaja melindas ular atau apa, itu tetap akan mendapatkan bala nggak sih? Iya, ada baiknya ketika tidak sengaja, benar tidak sengaja, itu harus dimuliakan ularnya. Dengan cara misal diambil, kemudian dikuburkan di sekitar itu. Jangan kemudian terus ini ular ditinggal kemudian sampai dilindas kendaraan lain dan jadi gepeng, jadi kayak keripik gitu. Sering kita ketemu hewan-hewan di jalan yang sampai gepeng sampai kering gitu kan. Ya itu enggak boleh. Kenapa? Karena sama makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua juga kelanganan para eyang yang ada di sini atau danyang yang ada di sini. Jadi pun kalau kita tidak sengaja hewan itu mati gitu, kemudian harus diberikan satu tempat yang layak, dikuburkanlah seenggaknya. Paling enggak kalau tidak sempat ya kita singkirkan gitu ya, atau mungkin dibawa dulu nanti dikuburkan di tempat yang layak. Itu enggak terus ditinggal tanpa tanggung jawab. Pesannya gitu sih. Kalau bisa diartikan ini kan energinya kan positif ya Om. Iya. Ketika ada orang yang mempunyai hajat yang hajatnya itu negatif ya Om, ada hubungannya dengan togel atau apapun itu permasalahan duniawi yang lebih ke dia sendiri yang membuat permasalahan tersebut, itu tuh akan juga terkabul atau bagaimana? Kalau untuk kesini sebenarnya kan akan untuk tujuan-tujuan negatif itu sesuai dengan apa yang dibawa. Yang akan ditampakkan nih Mbak saya lihat. Tapi kalau kita tujuannya baik gitu, positif, ya insya Allah yang berkah yang didapatkan positif gitu. Ketika kita datang sebenarnya tidak meminta beliau yang ada di sini, tapi karomanya ataupun berkah yang pernah diterima beliau atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan lagi kepada kita. Ketika kita benar-benar tertira, ketika kita benar-benar ikhtiar dan tawakal. Tetapi ada beberapa orang yang datang dengan tujuan-tujuan negatif, melakukan tertira di sini, itu melihat beberapa entitas-entitas yang menyeramkan. Entah itu kuntilanak yang berdarah-darah atau bertaring, kemudian pocong, saya melihat banyak sekali beberapa entitas yang menyerupai pocong yang ada di ini kan kita lihat pisang, banyak pisang gitu. Dan ada beberapa orang yang datang ke sini itu sudah bingung dalam artian datang kemana tapi selalu dibawahi korin-korin itu, kodam-kodam bawaan. Sehingga ketika masuk sini netral gitu. Karena ada orang yang nggak tahu sama sekali dikasih jimat tali pocong misalkan. Kita tinggal di sini Pak semuanya dan selalu menampakkan entitas itu karena ingin menggoda dan ingin punya tuan yang baru. Bukan asli dari sini karena kalau kita lihat di sepanjang jalan itu memang ada beberapa entitas yang menyerupakan pocong. Karena apa? Ada taburan tanah-tanah kuburan saya lihat. Gitu. Tapi berbeda dengan tempat di sini karena menurut saya ini tujuannya untuk mendapatkan karomah dan berkah. Jadi ketika datang dengan tujuan positif, insya Allah dapat positif dan sebagainya. Itu sih. Bisa dikatakan nun sewu ini Bang.
kesimpulannya Iya. siapapun itu dulu yang pernah nun sewu lenggah di sini atau bisa dikatakan apa ya silau nyawiji di sini, bisa kan juga untuk ini juga ya Om ya, jalan ini juga gitu Iya, ya Om ya. iya, termasuk beliau yang menetralisir tempat ini sehingga dimuliakan dan diberikan satu penghormatan dulu. Karena memang beliau di sini tidak menetap. Tempat ini yang saya lihat memang tempat yang dipakai beliau untuk menepi itu Pak. Entah pernah dibikin satu langgar ataupun dibikin satu rumah ataupun ada batu di sini yang dipakai untuk beliau bertapa. Kemudian dari tempat yang dulu banyak orang nyantri ya ibarat kata dimuliakan seperti sekarang. Agar petilasannya itu nggak hilang. Makanya jadi makom. Karena makom sejatinya tidak ada jasad, kecuali makam ada jenazah. Bisa dikatakan makom itu ada tempat berdiri atau tempat duduk seperti itu ya. Iya. Itu mungkin Mbak Nia ada yang mau disampaikan. yang bikin saya bertanya ini kan kok kenapa kayak terkesan itu ada 2 makam ya? Padahal kan yang anu satu kan. Iya. Jadi mungkin buat yang nggak ngerti juga itu dikiranya sepasang jenazah. Iya sih Mbak. Ada beberapa hal yang ditutup juga ada soalnya. Mungkin kesimpulan atau dari Mbak Nia? Kalau Masukan saya dan saran, pesan dan kesan. kalau saya sih seperti ini Om, Ya. apapun ya tempat-tempat sakral atau bisa dikatakan ini tempat suci ya. Kita datang dengan keniatan yang baik, kita datang dengan tujuan yang baik untuk proyeksi diri. Seperti itu sih Om. Tapi kalau dengan keniatan atau dengan muatan lokal tersendiri, apapun itu ya tetap orang itu sendiri yang akan mendapatkan apapun itu. Yang didapat Iya, yang bukan karena tempatnya, tapi kembali kepada niatannya, masing-masing keniatannya. Maka dari itu dimanapun tempat, jika terjadi apa dan bagaimana, coba untuk proyeksi keniatan diri. Iya. Kalau saya gitu sih. Refleksi juga ya, bercermin juga sih. Iya, betul. Iya. Pak Bu mungkin ada tambahan sebelum kita akhiri. Nanti sebelum kita akhiri, mungkin kita tutup dulu, nanti kita coba berdoa di sana. Gitu. Mungkin Pak Bu ada. Ya kalau menurut saya seperti gini, ini memang tempat ini lebih ayam untuk mendekatkan diri, ya seperti itu. Memang terkadang orang meminta dengan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan negatif, tapi kalau menurut saya dengan adanya saya bisa sampai di tempat ini, justru ini malah memberikan satu kita bisa nyawiji di alam melalui perantara ini. Bukan berarti kita minta di makam ini, tapi kita nyawiji untuk nyunyun saking Gusti. Kayak ada sesuatu yang melintas tadi. Ada kilatan cahaya. Ya itu batu mustika itu Pak. Oh iya. Ini warna kuning tadi. Tapi apakah ada pesan dari alam dengan adanya kilatan itu? Iya, sebenarnya harmonisasi saja sih Mbak. Bahwa sebenarnya apa yang kita inginkan itu semuanya sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudah ada dimanapun, tergantung kita punya niat, usaha, dan tentunya juga harus diiringi dengan doa untuk kita mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Itu sih. Ya, mungkin kita akhiri ya sampai di sini. Terima kasih untuk Pak Bu dan juga Mbak Nia pada kesempatan kali ini mendampingi tim Kisah Tanah Jawa ya, dan juga selama di Semarang dan teman-teman Javanika Semarang semuanya yang ada di sana. Mungkin disorot sebentar. Ayo, lambaikan tangan ke kamera. Oke, kita akhiri dulu, kita tutup. Terima kasih untuk semuanya. Semoga nanti kita bisa penelusuran di Pladaha ya, di Semarang dan sekitarnya, Semarang Raya. Dan untuk Sobat Javanika yang ada di daerah lain, ini mungkin kita datang kemana nih? Mungkin ke Jakarta, ke Semarang, ini kan sudah ke Bandung, atau ke Jawa Timur, misalkan ke Malang, Surabaya gitu ya, atau ke Solo, Jogja gitu. Karena kita pasukannya banyak di Tanah Jawa dan di luar Tanah Jawa. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan Kisah Tanah Jawa dari awal hingga akhir. Dukung juga channel Obrolan Santai, yaitu adiknya Kisah Tanah Jawa, dengan cara subscribe, nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi, berikan kritikan, masukan, dan saran di kolom komentar, serta share sebanyak mungkin jika kalian suka, dan like tentunya. Kita tutup, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Rahayu.
Kita ke situ dulu. Oh iya, Kita enggak, akhiri. enggak.